Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatus Zahra, utusan PCIMM Sinjai. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan beberapa materi. Yang pertama terkait dengan Al-Quran sebagai sistem nilai. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Al-Quran. Al-Quran didefinisikan sebagai kalamullah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, petunjuk atau pedoman umat manusia yang berisi perintah dan larangan. Al-Quran diturunkan lewat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, setelah itu ke Baitullah Izzah. Peristiwa ini biasa disebut dengan asbabun nuzul. Al-Quran secara umum itu satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber nilai, petunjuk yang bersifat universal dan lintas zaman atau biasa disebut dengan hudan. Kemudian yang kedua terkait dengan jalan hidup sepanjang masa atau biasa disebut dengan bayuna. Nah, yang ketiga Al-Quran sendiri itu merupakan terkait dengan pembeda yang hak dan batil atau biasa dikaitkan dengan furqan. Nah, yang keempat biasa diartikan sebagai penawar dinamika kehidupan atau seringkali kita dengar identik dengan istilah syifa. Nah, yang terakhir terkait dengan nasihat, pelajaran sekaligus peringatan atau biasa dikenal dengan istilah mau'izah. Nah, nilai yang terkandung dalam Al-Quran pada umumnya berisikan terkait ketuhanan yang meliputi perihal ibadah dan tauhidullah. Secara umum, unsur iman itu ada 3. Yang pertama, diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, selanjutnya ditindaklanjuti. Kemudian terkait nilai yang pertama itu terkait dengan nilai moral kemasyarakatan. Yang pertama itu terkait dengan kepemimpinan ala minhajat nubuwah. Yang kedua terkait dengan akhlak yang bermuara pada keagungan firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga terkait dengan etika yang berbasis pada kebudayaan lokal. Nah, nilai selanjutnya itu terkait dengan nilai pendidikan. Yang di sini terdapat 2 aspek. Yang pertama terkait dengan transformasi adalah proses, dan yang kedua terkait dengan internalisasi adalah proses. Pada prinsipnya, sistem tata nilai yang terkandung dalam Al-Quran secara totalitas berdasarkan pada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan fadli hasanah atau kebaikan di dunia maupun wa akhirata hasanah, kebaikan di akhirat. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan materi kedua, yaitu terkait dengan teologi Islam. Nah, apa sih sebenarnya teologi Islam itu? Teologi Islam merupakan pengetahuan terkait ketuhanan yang melibatkan Tuhan dan manusia. Dalam teologis Islam terdiri atas 2 pembagian teologi, yaitu rasional dan tradisional. Di mana teologi tradisional termasuk ke dalam aliran Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabariyah yang berteguh terhadap akal. Kemudian teologi tradisional, di mana ini tidak memberikan kebebasan kepada Qadariyah. Kemudian materi ketiga yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan inklusivisme pemikiran Islam. Sebelum kita melangkah jauh terkait dengan inklusivisme pemikiran Islam, kita harus mengetahui terkait artinya secara bahasa. Secara bahasa, inklusivisme berasal dari kata inklusif yang berarti terbuka, luas. Sementara isme berarti pemahaman. Jadi, sementara pemikiran dapat diartikan sebagai buah dari proses berpikir ataupun kedamaian. Dan Islam sendiri diartikan sebagai keselamatan ataupun kedamaian. Menurut salah satu tokoh, Karl Rahner, menyatakan bahwa sebenarnya pembagian inklusif itu dibuat menjadi 2, yaitu spite of dan by means of. Yang mana bila mana spite of diartikan sebagai ajaran yang bisa mendapatkan rahmat melalui ajaran lain. Namun by means of berarti agama kalian bisa diselamatkan selama berpandangan yang sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang saya dapatkan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.